Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang di Zata Edu Channel. Video kali ini merupakan bagian dari pendampingan kegiatan BIMTEK dan Tryout PPPK yang diselenggarakan oleh APKS PB PGRI. Di sini nanti kita akan membahas seputar prediksi soal seleksi PPPK untuk kompetensi matematika. Bersama saya, Nur Zainab. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar saya lebih termotivasi membuat video bermanfaat lainnya. Simak terus videonya. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah tentang statistika, yaitu soal menentukan ukuran pemusatan data berkelompok. Soal 4, berikut ini adalah data jumlah penduduk menurut kelompok umur di suatu kota. Jika diketahui rata-rata umur penduduk di wilayah tersebut 14 tahun, maka jumlah penduduk kelompok umur 20-24 tahun adalah. Untuk menyelesaikan soal tentang rata-rata data berkelompok, pertama kita cari dulu titik tengah masing-masing kelas. Kita bikin aja di sini satu tabel. Titik tengah dari 0 sampai 4, 0 tambah 4 bagi 2 sama dengan 2 ya. Kemudian yang ini kita tinggal tambahkan intervalnya berapa, 4 tambah 5. Berarti ini juga tambah 5 aja, 7 pasti ya. Atau 5 tambah 9 bagi 2. Tambahin 5, tambahin 5, tambahin 5, tambah 5. Ini adalah titik tengah. Kita tuliskan dengan XI aja. Kemudian ini frekuensinya. Kita bikin satu tabel lagi yaitu F kali XI. 2 kali 2, 4. 7 kali 3, 21. 12 kali 5, 60. 17 kali 6, 102. 22 kali X, tidak tahu ya berapa, 22X. Kita biarkan di sini aja dulu. 27 kali 1, 27. Dijumlahkan. Ada 22X dulu. 4 tambah 1, 5. 7, 14. Simpan 1. 3, 9. 9 tambah 2, 11. Simpan 1. 2, 1, 4. Ini adalah jumlahnya. Kemudian jumlah F-nya itu adalah 5, 10, 16, 17 plus X. Didapat tadi rata-ratanya 14 tahun ya. Berarti seperti rumus X bar itu adalah sigma dari F kali XI per sigma dari F sama dengan 14 sama dengan 22X plus 214 per 17 tambah X. Kita kalikan silang. 14 kali 17 ini 238 ditambah 14X sama dengan 22X plus 214. Ini hasilnya jadi 8X, sederhanakan. Ini menjadi 24. Berarti X sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya adalah B. Soal 5. Berikut ini merupakan nilai ujian bahasa Inggris di kelas 9. Modus data tersebut adalah 84,5 terletak pada kelas interval ketiga. Berarti di sini kelas modusnya banyaknya siswa yang nilainya dalam rentang 71 sampai dengan 80 atau X ini adalah berapa? Oke, rumus modus kita tuliskan dulu ya. Rumus modus itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P, di mana D adalah selisih kelas modus dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Sini ketahui kelas modus itu ada di kelas interval D3. Ada di kelas interval ketiga, berarti
TB-nya di sini 81 kurang 0,5 yaitu 80,5. Ditambah selisih dengan sebelumnya berarti 22 kurang X. Tuliskan lagi 22 kurang X ditambah D1, 22 kurang 10. Sama dengan 12. Dikali panjang kelas, panjangnya adalah 10. 10 di sini. Kita beri tanda kurung. Sama dengan 80,5 ditambah, modusnya tahu ya tadi 84,5. Tulis aja. (22 kurang X kali 10 berarti 220 kurang 10X per 22 tambah 12, 34 kurang X. Ini boleh dikurangkan, 84,5 dikurang 80,5 itu hasilnya adalah 4. Sama dengan 220 kurang 10X per 34 dikurang X. Kita kalikan silang. 4 kali 3, 4, 136 dikurang 4X sama dengan 220 dikurang 10X. Sederhanakan lagi. Jadi 6X sama dengan 84. Berarti X sama dengan 84 per 6 sama dengan 14 ya. Pertanyaannya adalah banyaknya siswa dalam rentang 71 sampai 80, berarti pertanyaannya adalah X sama dengan 14. Maka jawabannya adalah B. Semoga bisa dipahami. Soal 6. Berikut ini merupakan histogram data pengelompokan diameter pipa dalam satuan senti di gudang Pak Taufik. Modus diameter pipa tersebut adalah, di sini kita punya histogram. Supaya lebih mudah, kita bikin dulu ke bentuk tabel. Tapi nggak harus juga ya. Langsung aja kita masukkan ke rumus modus. Sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kali pi. Di mana D1 dan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya atau kelas setelahnya. Sedangkan P adalah panjang kelas atau interval kelas. Tepi bawah kelas modus di sini ketahuan ya, modusnya 25. Berarti tepi bawahnya ini berapa? 33,5 ditambah diameter, selisih diameter ditambah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya 25 kurang 23 itu selisihnya adalah 2. Sedangkan 25 kurang 17 itu 8. 2 per 2 tambah 8 dikali panjang kelas. Untuk mengetahui panjang kelas dari histogram, agak berbeda sedikit dengan di tabel. Ini berarti kan intervalnya dari 22 sampai 25. Yang ini 26 sampai 29. Intervalnya berarti 4 ya. Oh, sama aja berarti. Kalau kita langsung kurangkan 25,5 dikurang 21,5 juga hasilnya 4. Panjang kelasnya adalah 4. Sama dengan 33,5 ditambah 2 per 10 kali 4. Sama dengan 33,5 ditambah 2 kali 4, 8. 8 per 10, 0,8. Tinggal dijumlah berarti hasilnya 34,3. Ya, berarti jawabannya adalah C. Semoga bisa dipahami ya. Soal 7. Berikut ini data tinggi badan siswa kelas 9 SMPN 2 Martapura. Jika median data di atas adalah 163,5, maka nilai K adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita bikin dulu satu tabel yang berisi frekuensi kumulatif. Ini 5 tambah 20, 25 tambah K berarti 25 plus K. Ini menjadi 51 plus K. Yang ini 58 plus K.
Kemudian kita tuliskan rumus mencari median, yaitu tepi bawah kelas median ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Selanjutnya, karena kita sudah tahu ya mediannya itu adalah 163,5, berarti dia berada pada interval kelas ketiga. Di sini berarti kita tuliskan aja 163,5 sama dengan tepi bawah kelas mediannya, yaitu 161 kurang 0,5 menjadi 160,5 ditambah N per 2. Berarti karena N-nya adalah 58 plus K, tulis aja 58 tambah K per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti 25 per frekuensi kelas mediannya yaitu K dikali panjang kelasnya yaitu 5. Kita sederhanakan, 163 dikurang 160 yaitu 3. Kita kalikan K-nya ke sebelah langsung menjadi 3K. Jadi di sini tersisa 58 plus K per 2 dikurang, langsung kita samakan penyebut, per 2 kali 5. Kita boleh tuliskan itu menjadi 3K per 5, kita pindah ruas lagi. Kemudian 58 kurang 50 itu 8 ditambah K per 2. Kita kalikan silang, 6K sama dengan 40 ditambah 5K. Berarti di sini K sama dengan 40. Karena kita mencari nilai K, berarti K-nya udah ketemu ya 40. Itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan yang mau diajukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. See you next time!